Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Iya. Sepertinya hari ini kalian masuk semua ya hadir. Iya. Ibu ada satu motivasi yang selalu didengar, Ya. yaitu berakit-rakit dahulu bernama ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Jadi kalau kalian ingin mencapai kesuksesan kalian harus berproses, tidak ada yang instan. Contohnya kalian kalau memasak mie itu enggak langsung jadi, kita harus memasaknya dulu, merebusnya dulu, kemudian kasih bumbu baru kita bisa makan. Jadi intinya, jika kalian ingin mencapai kesuksesan kemudian kalian harus menjalankan sebuah proses itu dengan ikhlas. Insya Allah semua proses kita akan tercapai. Baik anak-anak, untuk materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang ingat? Enggak. Betul. Apa? Enggak. Ya, gimana sih? Ya, materi sebelumnya itu adalah teks negosiasi. Semuanya sudah bisa dipahami ya tentang teks negosiasi? Ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang teks berita. Di sini siapa yang sudah mengetahui teks berita itu apa? Siapa yang tahu teks berita? Enggak. Nah, ya kita akan belajar mengenai teks berita. Teks berita itu ialah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui media sosial seperti radio, televisi, media sosial lainnya. Kemudian, dalam teks berita itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu ialah berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Jadi, di orientasi teks berita tersebut ini adalah pembukaan awal untuk memulai menulis teks berita. Kemudian struktur yang kedua itu ada peristiwa. Nah, peristiwa ini ialah berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berita tersebut. Jadi di dalam peristiwa ini, di dalam struktur teks berita yang kedua ini, yaitu kita itu menceritakan dari awal peristiwa sampai endingnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu ada sumber berita. Sumber berita. Siapa di sini yang tahu apa itu sumber berita? Enggak. Nggak tahu? Ya. Ya baik. Sumber berita itu di mana asal sumber berita tersebut yang muncul gitu. Jadi dalam sumber berita ini itu kalian awal membuat teks berita ini itu dari mana? Misalnya dari internet, berarti kalian harus mencantumkan sumber berita tersebut seperti itu. Kemudian di dalam teks berita tersebut bukan hanya ada struktur teks berita, kemudian ada ciri-ciri teks berita yang kalian harus tahu itu. Yang pertama itu adalah data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli. Jadi kalian itu mencari teks-teks berita itu jangan memanipulasikan gitu, jangan dilebih-lebihkan, harus sesuai dengan faktanya. Yang kedua itu ada waktu dan tempat peristiwa yang jelas. Jadi jika kalian membuat teks berita itu harus mencantumkan waktu dan tempat agar si pembaca itu mengetahui berita tersebut dari mana. Yang ketiga itu ada bahasa mudah dipahami. Maksudnya
jika kalian membuat teks berita tersebut, kalian harus membuatnya itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan membuat teks berita bahasanya yang mudah dipahami oleh diri sendiri, itu susah nanti untuk dipahami oleh masyarakat. Seperti itu. Terakhir itu ada kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian membuat teks berita itu tidak bertele-tele, tidak bertele-tele. Jadi kalian harus membuat teks berita langsung ke intinya saja gitu. Jangan apa yang kalian bahas tapi kalian membahas yang lain juga, itu tidak boleh. Kemudian yang harus kalian perhatikan dalam teks berita itu yaitu adik Simba. Ya betul, adik Simba itu yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Jelas semuanya? Jelas. Oke, baik anak-anak. Materi jika kalian sudah mengerti dan bisa dipahami tentang teks berita tersebut, untuk minggu depan ibu tugaskan kalian membuat teks berita yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian menggunakan unsur-unsur yang tadi ibu sudah jelaskan, seperti adik Simba, kemudian strukturnya harus ada, ciri-cirinya harus ada. Bisa. Baik anak-anak, materi sudah ibu sampaikan. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.